Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya berharap kasih Tuhan menyertai kita dan kita akan membahas dan mendalami tentang buah roh. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kemarin kita telah membahas tentang dua buah roh, yaitu kasih sebagai buah roh yang utama dan sukacita sebagai buah roh yang kedua. Kita akan memasuki pada bagian yang ketiga pada saat ini, yaitu roh damai sejahtera. Saudara, sebelum kita menguraikan tentang buah roh bagian ketiga, saya akan kembali mengingatkan bahwa buah roh itu semua ada 9 macam. Yang pertama, roh kasih. Yang kedua, roh sukacita. Yang ketiga, roh damai sejahtera. Yang keempat, roh kesabaran. Yang kelima, roh penguasaan diri. Kemudian roh kebaikan. Yang keenam, roh kelemah lembutan. Yang ketujuh, yang kedelapan, roh kemurahan. Dan yang kesembilan, yang paling akhir, yaitu roh kesetiaan. Nah, apa buah roh sudah kita bahas. Kemudian tentang roh kasih sudah kita bahas, itu buah yang pertama dan utama. Roh sukacita juga kemarin kita bahas, dan khusus saat ini kita akan membahas tentang damai sejahtera. Damai sejahtera, buah roh yang ketiga. Kita memasuki pembahasan buah roh ketiga, eirene, damai sejahtera. Berdasarkan Yohanes 16 ayat 33, Lukas 2 ayat 10 dan 14, dan beberapa penjelasan lain. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Mari kita ikuti bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, eirene, damai sejahtera, rasa tenang dalam hati dan pikiran oleh karena iman dan pengetahuan serta keyakinan yang kuat bahwa dalam segenap kehidupan kita ada di dalam penyertaan Allah, Sang Bapa yang mengasihi kita, yang melindungi dan memberkati setiap orang yang diperkenankannya. Itulah makna damai sejahtera, buah roh ketiga yang kita bahas pada saat ini. Sekarang marilah kita cermati Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 sampai dengan 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 sampai dengan 33, yang demikian sabdanya. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula
dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikanlah terutama Yohanes 16 ayat 33. Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara, perhatikanlah, beroleh damai sejahtera dalam aku, beroleh damai sejahtera dalam Kristus. Poin ini penting untuk kita pahami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berikutnya kita akan membaca bagian dari Injil Lukas pasal 2, ayat 10, ayat 13 dan 14. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 2, ayat 10, ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikanlah Lukas 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, menarik sekali, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya, bukan ke sembarang manusia,
bukan ke semua manusia, tapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu ada. Nah, saudara, dari bacaan ayat-ayat tadi, kita mendapatkan 3 prinsip penting sehubungan dengan buah roh. Yang ketiga, yaitu damai sejahtera, Irene. Yang pertama, damai sejahtera hanya bersumber pada Yesus Kristus, bukan pada manusia, bukan pada ketaatan manusia, bukan pada amal baik manusia, bukan, tetapi pada Yesus Kristus. Jadi, kalau mau damai, ya hanya di dalam Yesus. Itu prinsip yang pertama, saudara. Prinsip yang kedua, damai sejahtera adalah anugerah bagi yang beriman, yang diperkenan Tuhan. Anugerah bukan hasil karya manusia, tapi anugerah. Ini kata kunci yang penting. Oleh sebab itu kita pernah mendengar ada istilah sola gratia. Yang ketiga, prinsip yang ketiga sehubungan dengan damai sejahtera, talenta yang penting yang dibuat dalam buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera memerlukan kesediaan diri kita untuk menerima anugerah tersebut. Jadi, kalau yang pertama dalam Yesus, yang kedua anugerah, yang ketiga adalah kesediaan untuk menerima anugerah. Orang yang menolak anugerah, orang yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yeshua adalah Hamasya, Isa adalah Al-Masih, maka dia berarti tidak bersedia menerima. Oleh sebab itu, saudara, 3 prinsip dasar ini menjadi penting. Damai sejahtera bersumber pada Yesus Kristus. Damai sejahtera, anugerah bagi yang diperkenan. Dan yang ketiga, damai sejahtera memerlukan kesediaan diri kita untuk menerima anugerah itu. Coba ini kita hayati dan camkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian dari ke-9 buah roh ya, maka pada bagian yang ketiga tadi tentang Irene, damai sejahtera, sebetulnya menunjuk pada rahasia, yaitu Yesuslah sumber damai sejahtera. Oleh sebab itu, kalau kita memang merindukan buah roh untuk damai ini, damai sejahtera ini, maka satu jalan yang kita dapat, yaitu kita harus menemukan, percaya, dan beriman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus. Semoga kita dimampukan untuk membuka hati, beriman kepada Yesus, sumber damai sejahtera, supaya buah roh itu nyata dalam hidup kita. Saudara, yang kita cari apa selain kita damai sejahtera di dalam kehidupan? Mari kita berdoa.
Tuhan, kami memohon, karuniakanlah hati yang terbuka dan Roh Kudus yang menyertai, sehingga kami mampu untuk menghayati dan menerima Yesus sebagai sumber damai sejahtera. Dan karuniakanlah kepada kami kewaspadaan, karena seringkali ada kuasa jahat yang tidak merampas damai sejahtera yang sudah kami miliki. Melalui kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, masalah, dan aneka pergumulan. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia di tengah itu semua, sehingga kami tidak kehilangan damai sejahtera. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang berduka, yang sedang didera sakit penyakit, yang sedang kecewa, yang sedang bergumul dengan macam-macam persoalan. Semoga Roh Kudus menyertai dan kuasa kegelapan diusir, sehingga tetaplah kami semua tetap setia. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan damai sejahtera itu, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.